Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang standar costing. Eh, Anggota dari penyaji kali ini yaitu saya sendiri, Mekania Fatihah, rekan saya Nur Hasanah Piliang, lalu ada Tania Aurelia Santasa dan Anissa Rahmawati. Eh, untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Anissa Rahmawati. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu pengertian standar costing. Biaya standar atau standar costing adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah produk tertentu selama suatu periode tertentu. Biaya standar dapat digunakan baik pada metode proses costing maupun job order costing. Dan penetapan biaya standar paling tepat untuk diterapkan pada lingkungan pabrik, di mana teknologi produksi relatif stabil dan produk yang dihasilkan bersifat homogen di dalam unit akumulasi biaya. Perhitungan biaya standar diterapkan dalam perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing seperti produsen minyak dan produk kimia, perlengkapan bangunan, baja, dan minuman ringan. Perhitungan biaya standar diterapkan dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan yang menghasilkan unit-unit homogenik yang diproduksi dalam batch untuk setiap pesanan seperti produsen radio dan televisi, furniture, produk kertas, dan makanan olahan. Eh, Pada biaya standar mempunyai dua komponen, yaitu yang pertama fisikal standar atau standar fisik, quantity standar. Yang kedua ada price standar atau standar harga, atau rate standar. Selanjutnya, adapun kegunaan standar costing. Yang pertama, untuk menetapkan anggaran. Yang kedua, mengendalikan biaya dan mengukur efisien operasi. Yang ketiga, menyederhanakan produser, perhitungan biaya, dan mempercepat laporan biaya. Yang keempat, pembebanan biaya ke direct material, work in process, dan finished good. Yang kelima, memberikan dasar penetapan tawaran kontrak dan harga jual. Yang selanjutnya, selanjutnya, adapun hubungan costing dengan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit dan pada hakikatnya sama tujuannya dengan suatu anggaran. Namun pada skala yang lebih kecil, suatu anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan bukan dari jumlah biaya per unit. Anggaran dan standar costing keduanya merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Adapun beberapa perbedaan antara anggaran dengan standar costing. Yang pertama, tidak semua anggaran disusun atas dasar biaya standar. Yang kedua, anggaran merupakan biaya yang diharapkan atau expect, sedangkan biaya standar adalah biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksana. Yang ketiga, anggaran cenderung merupakan batas yang tidak boleh dilampaui, sedangkan biaya standar mengutamakan tingkat biaya yang harus bisa ditekan atau dikurangi agar kinerja lebih baik. Yang keempat, anggaran umumnya disusun untuk setiap bagian dalam perusahaan seperti pemasaran, produksi, dan ADM umum, sedangkan biaya standar umumnya hanya untuk biaya produksi saja. Yang kelima, selisih biaya yang ditimbulkan dari biaya standar akan diinvestigasi atau diperiksa penyebabnya dengan teliti, sedangkan anggaran tidak didasarkan atas biaya standar, hanya menekankan penghematan biaya dibandingkan anggaran. Selisih umumnya tidak diperiksa lebih lanjut. Baik, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Anissa. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis standar costing akan dijelaskan oleh rekan saya, Tania. Kepada Tania, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu adanya jenis standar costing. Menurut Mulyadi tahun 1991 halaman 423, biaya standar dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat sesa atau konsensi sebagai berikut. Jenisnya terbagi atas 4. Yang pertama itu standar teoritis. Standar teoritis ini standar ideal yang sulit dicapai dalam implementasi asumsi yang mendasari standar teoritis ini adalah bahwa standar adalah tingkat yang paling efisien yang dapat dicapai oleh para pelaksananya. Standar kebaikan ini dapat digunakan dalam periode waktu yang relatif lama. Yang kedua yaitu adanya biaya rata-rata waktu yang lalu. Biaya rata-rata yang berlaku memandang biaya sebagai tidak efisien, yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai elemen biaya standar. Tetapi jenis ini berguna ketika perusahaan mulai menerapkan sistem biaya standar. Yang ketiga yaitu adanya standar lama. Berdasarkan perkiraan biaya masa depan, berdasarkan asumsi kondisi ekonomi dan kegiatan yang merupakan norma, standar ini berguna untuk manajemen dalam perencanaan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Yang keempat itu adanya pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai berdasarkan tingkat implementasinya yang dapat dicapai dengan memperhitungkan inefisiensinya dalam kegiatan yang tidak dapat dihindarkan. Sedangkan untuk penentuan biaya standar ini, yang pertama yaitu adanya biaya bahan baku standar. Yang harga standar atau tarif ini bahan langsungnya ditentukan oleh yang pertama yaitu harga satuan bahan langsung yang harus dibeli. Yang kedua yaitu perubahan harga yang terjadi selama tahun yang bersangkutan. Yang ketiga itu standar terpisah harus ditetapkan untuk setiap bahan. Dan yang keempat itu adanya bagian akuntansi biaya atau pembeliannya. Selanjutnya itu adanya jumlah standar bahan baku dapat ditentukan dengan yang pertama itu investigasi teknis, yang kedua dengan cara analisis catatan masa lalu. Yang kedua yaitu adanya biaya tenaga kerja langsung standar. Yang pertama yaitu adanya jam kerja standar yang dapat ditentukan oleh yang pertama yaitu hitunglah rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari lembar biaya periode sebelumnya. Yang kedua yaitu lakukan uji coba operasi produksi dalam kondisi normal yang diharapkan. Selanjutnya itu melakukan investigasi terhadap gerak dan waktu dari berbagai kondisi kerja karyawan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu tahap estimasi yang masuk akal, yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produknya. Yang kedua yaitu adanya tingkat upah standar yang ditentukan oleh perjanjian dengan organisasi karyawan, data upah masa lalu yang dapat digunakan sebagai tingkat upah standar, dan yang terakhir itu adanya perhitungan tingkat upah dalam kondisi operasi normal. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik sementara. Yang pertama yaitu siapkan anggaran untuk biaya overhead pabrik dengan mempertimbangkan tingkat aktivitas kapasitasnya yang termasuk. Yang pertama yaitu kapasitas teoritis. Adalah kapasitas pabrik atau departemen untuk menghasilkan produk dengan kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya itu adanya kapasitas normal, yaitu kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produk mereka dalam jangka panjang. Dan yang ketiga itu adanya kapasitas nyata, adalah kapasitas yang diharapkan akan tercapainya di tahun mendatang. Yang kedua itu pilihlah dasar untuk membuat biaya overhead pabrik untuk produk. Yang termasuk itu yang pertama yaitu adanya unit produk, yang kedua adanya bahan baku, yang ketiga adanya biaya tenaga kerja langsung, yang keempat adanya jam kerja langsung, dan yang terakhir adanya jam mesin. Yang kelima yaitu adanya konsep target costing. Target costing ini adalah strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk merencanakan harga produk baru mereka sebelum mereka memproduksinya. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan apakah mereka dapat memproduksi produk baru dan mencapai tujuan laba mereka. Jika perusahaan menentukan melalui penetapan biaya target bahwa suatu produk tidak dapat diterapkan,
mereka dapat membatalkan rencana produk tersebut. Tujuan dari target costing ini yaitu terbagi atas dua. Yang pertama itu mengurangi biaya. Tujuan target costing yang pertama ini adalah mengurangi jumlah biaya pembuatan produk baru sehingga perusahaan bisa meningkatkan keuntungan yang dikehendaki dalam pencapaiannya. Yang kedua itu memotivasi seluruh karyawan di perusahaan. Maksudnya di sini yaitu agar mereka juga bisa memperoleh laba target ketika dilakukannya pengembangan produk baru dengan menjalankan metode target costing di seluruh aktivitas perusahaannya. Selanjutnya yaitu adanya karakteristik target costing. Yang pertama yaitu adanya perencanaan. Perencanaan ini karakteristik dari target costing yang pertama adalah biasanya digunakan pada tahap perencanaan dan desainnya. Sementara standar costing hanya digunakan pada tahap produksi. Selain itu, metode target costing juga lebih banyak digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Yang kedua itu adanya perencanaan biaya. Perencanaan biaya ini bisa dilihat bahwa metode ini merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya dan bukan sebuah pengendalian biaya. Yang ketiga yaitu adanya orientasi perusahaan. Target costing ini juga lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada perakitannya, di mana perusahaan tersebut membuat beraneka ragam produk dalam jumlah sedikit hingga sedang. Yang terakhir yaitu adanya produksi barang. Produksi barang ini karakteristik target costing yang terakhir adalah biasanya digunakan untuk mengendalikan spesifikasi desain beserta teknik produksi barangnya. Maka dari itu, metode target costing biasanya akan lebih banyak berorientasi pada manajemen serta bagian teknik dibandingkan dengan bagian akuntansinya. Selanjutnya itu adanya metode dalam penetapan target costing yang terbagi atas tiga. Yang pertama itu memperoleh target cost dari perencanaan laba. Artinya itu target cost berasal dari penjualan target profitnya atau labanya. Tidak ada pemakaian pada target cost berasal dari manajemen yang lebih rendah. Dalam metode ini yang digolongkan sebagai metode atas bawah. Yang kedua yaitu memperoleh target cost dari perencanaan teknik. Dalam metode ini, para insinyur memperkirakan target cost bergantung pada keahlian. Yang ketiga itu menggabungkan dua metode. Menggabungkan dua metode ini, manajemen tertinggi tahun tentang target profitnya. Tapi sejak kerja sama karyawan dibutuhkan untuk membuat penetapan target cost bekerja. Pada para ahli mengenai penetapan target cost ini percaya bahwa kombinasi metode atas bawah dan bawah atas ini adalah metode terbaik yang untuk digunakan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tania. Materi selanjutnya itu konsep Kaizen costing akan dijelaskan oleh rekan saya, Natasana Nur. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu tentang konsep Kaizen costing. Kaizen costing adalah sistem pengurangan biaya. Kaizen costing juga dapat didefinisikan sebagai pemeliharaan tingkat biaya saat ini untuk produk yang saat ini sedang diproduksi melalui upaya sistematis untuk mencapai tingkat biaya yang diinginkan. Cara menerapkan Kaizen costing, yang pertama itu analisis kerja. Untuk menerapkan metode Kaizen ini sangat penting bagi tim untuk mengetahui kemampuan awal mereka. Di sini selanjutnya dapat dilakukan pemilihan cara-cara kerja yang tepat berdasarkan modal awal tersebut. Yang kedua melihat gambaran besar, kemudian fokus pada satu proses. Mengenali gambaran sistem kerja secara logistik adalah perlu. Hal ini dipahami agar perbaikan kerja tim tetap berada pada jalur yang tepat. Namun, tidak kalah penting untuk fokus terhadap suatu kegiatan produksi spesifik. Yang ketiga, identifikasi kekurangan pada kegiatan produk.
Setelah memahami prosedur kerja sebelumnya, selanjutnya dapat dilakukan proses identifikasi tahapan yang memerlukan pembaharuan. Dengan memperhatikan satu tahap kerja spesifik, langkah ini lebih mungkin dilakukan dengan efektif. Yang keempat, memperbarui standar kerja. Nah, setelah melewati langkah-langkah tersebut, semestinya tim kerja dapat memetakan bagian mana saja yang perlu diperbaharui serta prioritaskan. Perbaikan ini selanjutnya bisa ditentukan apakah akan diseragamkan atau pada proses produksi selanjutnya atau tidak. Jika cukup tepat, maka pembaruan terhadap standar kerja pun dapat dilakukan sehingga satu perbaikan dapat berlaku untuk seterusnya. Yang kelima, tidak ada yang sempurna. Kaizen adalah metode dengan prinsip bahwa tidak ada cara yang sempurna. Yang ada hanyalah cara yang lebih baik. Oleh karena itu, ketika melakukan perbaikan pada sistem, kita tidak sepatutnya mengharapkan kesempurnaan saat itu juga. Mengharapkan sistem kerja terbaik tidak ada gunanya karena akan menjauhkan kita dari perbaikan kecil yang justru dapat berguna di saat sekarang. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nur Hasana. Materi selanjutnya yaitu perbedaan target costing, standar costing, dan kaizen costing yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Biaya target itu lebih kecil dari biaya yang dapat dicapai sekarang yang didasarkan atas proses dan teknologi. Teknologi standar. Standar berperan sebagai benchmark atau ukuran perbandingan yang mengukur tambahan kemajuan dalam proses pencapaian biaya target. Biaya target itu menunjukkan standar penggerak pasar. Jadi harga pasar kompetitif dikurang markup yang diinginkan sama dengan biaya yang diperkenankan. Kemudian biaya standar menunjukkan standar penggerak teknis, di mana biaya standar yang ditentukan secara teknis ditambah markup yang diinginkan sama dengan harga pasar uang yang diinginkan. Perbedaan lainnya itu adalah kalkulasi biaya target menunjukkan metode perencanaan biaya yang menekankan pada pengendalian spesifikasi rancangan dan teknik produksi. Dan biaya target ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal. Sedangkan biaya standar itu ditentukan terlebih dahulu dari analisis internal atas proses produksi. Kemudian perbedaan antara standar costing dan kaizen costing itu yang pertama, kalau biaya standar itu konsep sistem pengendalian biaya, sedangkan kaizen itu konsep sistem pengurangan biaya. Kemudian jika standar itu dia asumsi kondisi proses produksi sekarang, sedangkan kaizen itu mengasumsikan perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Kemudian standar itu dia memenuhi standar biaya kinerja, sedangkan kaizen itu mencapai target pengurangan biaya. Selanjutnya, untuk standar itu standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahunan, sedangkan kaizen itu target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Kemudian analisis standar itu varians biaya mencakup biaya standar dan biaya aktual, sedangkan kaizen itu analisis varians biayanya mencakup target biaya kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual. Kemudian untuk standar sendiri, ia menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak terpenuhi, sedangkan untuk kaizen sendiri, ia menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target kaizen tidak tercapai. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan dari saya, maka berakhirlah penjelasan kelompok kami pada video kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.